Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya berharap dan saya berdoa supaya kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat oleh karena pemeliharaan Tuhan. Sobat MSK yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya akan mengajak kita merenungkan sebagian daripada firman Tuhan sebagai dasar untuk kita mengawali akan kehidupan kita, menjalani kehidupan kita pada hari ini. Oleh sebab itu acara ini saya pakai istilah perjalanan rohani. Firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di dalam jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur yang kita baca ini adalah dapat dikategorikan sebagai Mazmur hikmat atau Mazmur kebijaksanaan, karena dimulai dengan kata berbahagialah, lalu ada kontras antara hidup orang fasik dengan orang benar, atau kontras antara hidup orang benar dengan orang fasik. Nah, di dalam bagian ini digambarkan bagaimanakah hidup orang benar yang sesungguhnya. Dan biarlah ini juga menjadi dasar untuk kita menjalani akan hidup kita hari ini, supaya hidup kita menjadi hidup orang benar, bukan orang fasik. Ada 3 hal yang kita bisa perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini. Yang pertama, Bapak Ibu, hidup orang benar itu adalah hidupnya tidak sama dengan orang fasik. Kita lihat dalam ayat yang pertama dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri dalam jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pemazmur memulai dengan ayat pertama ini, dan dia menggunakan paralelisme sinonimus yang bersifat progresif, yaitu yang dikatakan pertama itu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, kemudian yang kedua tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini artinya berarti hidup orang benar itu adalah hidup yang tidak sama. Hidup orang benar itu tidak sama dengan hidup orang fasik. Atau dengan kata lain, menjadi orang benar itu tidak boleh hidupnya sama dengan orang fasik, bergaul dengan orang fasik, dan memiliki cara hidup seperti orang fasik. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Dan biarlah ini juga boleh menjadi peringatan bagi kita, supaya kita sekali lagi menjauhi sekali lagi kefasikan, menjauhi semua hal-hal yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka yang kedua yang diungkapkan di dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu melalui paralelisme yang disebut paralelisme antitesis, yang dimulai dalam ayat yang kedua dengan kata sambung tetapi. Dikatakan demikian ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi yang kedua adalah apa? Selain hidupnya tidak sama dengan orang fasik, orang benar itu hidupnya adalah hidup yang mencintai dan merenungkan firman Tuhan. Itu orang benar. Jadi menjadi orang benar harus sungguh-sungguh hidupnya dipenuhi dengan satu rasa cinta kepada firman Tuhan, bahkan mau merenungkannya siang dan malam. Dan bahkan artinya merenungkan siang dan malam itu seperti mengecap makanan, pelan-pelan diresapi, dirasakan, dan akhirnya juga itu artinya juga dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan demikian maka hidup orang benar adalah hidup yang hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan, yang haus akan firman Tuhan. Dan biarlah ini juga boleh mengingatkan kita dalam kita mengawali, mengadakan perjalanan dalam perjalanan hidup kita hari ini di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kita diawali dengan firman Tuhan, dengan pengenalan kita akan Tuhan melalui firman-Nya. Supaya sungguh setiap keputusan kita, setiap hal-hal apa yang kita ambil, biarlah itu boleh sungguh-sungguh kita ambil di dalam hikmat Tuhan dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan firman-Nya. Biarlah kita terus dituntun
oleh firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah di dalam ayat yang ketiga. Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Yang ketiga, Bapak Ibu, dari hidup daripada orang benar adalah selain dia hidupnya tidak sama dengan orang fasik, selain dia mencintai dan merenungkan firman, dan yang ketiga hidupnya tidak akan sia-sia. Dikatakan dalam ayat yang ketiga tadi, dia bagaikan pohon yang ditanam di aliran air, kemudian yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan daunnya tidak akan layu dan semua yang diperbuatnya itu berhasil. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita mau hidup kita berhasil? Apakah mau hidup kita tidak sia-sia? Tidak ada jalan lain kecuali kita hidup sebagai orang benar yang terus merenungkan firman, bahkan melakukan firman dalam hidupnya. Dengan demikian hidup kita akan diberkati oleh Tuhan, dan bukan hanya diberkati, kita boleh berhasil dalam perspektif Tuhan, yaitu apa? Semua hal yang kita lakukan juga boleh menjadi berkat dan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan bukan hanya diberkati, tetapi juga apa yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan dimuliakan. Dan biarlah hidup kita, biarlah memiliki akan 3 hal ini yang terus kita ingat. Supaya sungguh-sungguh 3 hal ciri hidup orang benar ini biarlah memenuhi kehidupan kita di dalam menjalani hidup kita pada hari ini. Yaitu tidak sama dengan hidup orang fasik, mencintai akan firman dan juga mau merenungkan firman. Kemudian yang ketiga, hidup kita tidak akan sia-sia. Kiranya Tuhan memberkati akan hidup kita semua, dan biarlah hari ini Tuhan juga menyertai kita di dalam kita menjalani akan kehidupan kita pada hari ini. Amin.